Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa kita akan membahas tentang matematika. Untuk kali ini saya akan membahas tentang soal latihan inverse fungsi dan komposisi fungsi. Ini materi matematika kelas 11 di matematika wajib atau matematika umum. Untuk yang pertama kita mengingat tentang fungsi terlebih dahulu. Nomor 1 di sini, jika P anggotanya adalah K, L, M, N dan Q adalah 11, 12, 13, 14, 15. Jika suatu relasi P ke Q, tentukan apakah sebuah fungsi, dan jika fungsi masuk sifat fungsi surjektif, injektif atau bijektif. Yang pertama di sini kita buat lagi seperti ini aja. Kalau bingung buat tabel buat diagram seperti ini. Di sini A ke B atau P ke Q. Nah, sekarang yang pertama ini adalah KLM N. KLMN. Yang di sini adalah 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita cek. Yang A, K ke 11. Oke, K ke 11. Yang L ke 12. Yang M ke 14, yang N ke 15. Ingat, syarat fungsi adalah ini domain atau yang depan harus memiliki tepat satu pasangan. Oke. Yang kodomain atau daerah lawannya yang sebelahnya tidak harus punya pasangan atau lebih dari satu, nggak masalah. Ini jelas adalah fungsi. Yang A berarti fungsi. Nah, fungsi kemudian fungsi apakah ini? Ini ketika surjektif, ya kan? Fungsi surjektif berarti yang kodomain harus punya pasangan. Kalau injektif punya satu pasangan atau tidak sama sekali. Kalau bijektif berarti semua punya satu pasangan, tidak lebih tidak kurang. Berarti ini yang sebelah kanan atau kodomain itu memiliki satu pasangan atau tidak sama sekali, berarti ini injektif. Ya, itu yang kemudian yang kedua, kita di sini ada K, L, M, N, sama di sini 11, 12, 13, 14, 15. Kita cek K-nya K ke 11, L ke 12, M ke 14, N ke 12. Ini KLMN punya pasangan semua satu, berarti fungsi. Tapi yang di kodomain ini Q, ini P ya. Ini ada yang dua, yaitu 12, nggak masalah. Nah, sekarang kita surjektif. Yang penting kodomain adalah Q. Yang penting punya pasangan. Ada nggak yang ada 13 sama 15 yang tidak punya pasangan, berarti tidak mungkin surjektif. Kemudian yang injektif memiliki satu pasangan atau tidak sama sekali. 12 punya dua pasangan, berarti tidak masuk injektif. Apalagi bijektif, karena bijektif itu gabungan surjektif sama injektif. Berarti ini fungsi tapi tidak masuk ke fungsi surjektif, injektif maupun bijektif yang B ya. Berarti ini injektif, fungsi injektif ya, fungsi injektif. Ini hanya sebuah fungsi, tidak masuk ketiganya. Seperti itu untuk yang nomor 1. Nomor 2. Ada sebuah fungsi fx 9x kuadrat ditambah 2x dikurangi 9 dan gx adalah 7x kuadrat ditambah 2x dikurangi 12. Jika hx sama dengan fx ditambah gx. Nah, di sini hx di sini hx sama dengan gx ditambah fx ditambah gx berarti sama dengan 9x kuadrat ditambah 2x dikurangi 9 ditambah gx nya 7x kuadrat ditambah 2x min 12. Nah, yang derajatnya sama atau yang pangkatnya sama kita bisa
Jumlahkan 9 tambah 7 adalah 16 X kuadrat. Yang 2X sama 2X. 2X tambah 2X 4X. Min 9 ditambah min 12 berarti min 21. Nah sekarang H berapa? H1 dimasukkan, berarti 16 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 21 sama dengan 16 ditambah 4 dikurangi 21. 16 tambah 4 20. 20 dikurangi 21 adalah negatif 1. Ini hasilnya seperti ini untuk yang nomor 2. Kemudian nomor 3, yang tadi yang nomor 2 adalah operasi fungsi. Di sini adalah yang 3 adalah inverse fungsi. Nah, inverse fungsi ini fungsi linear. Yang pertama berarti langsung fx sama dengan 8x dikurangi 12, maka f inverse x adalah, berarti kita langsung aja fx nya diganti y sama dengan 8x dikurangi 12, pindah ruas, y plus 12 sama dengan 8x, kemudian dibagi 8, berarti y plus 12 per 8 sama dengan x. Berarti f inverse dari x sama dengan x ditambah 12 per 8, atau bisa juga tulis 1/8 kali x ditambah 12. Ini untuk yang inverse yang linear ya, karena hanya mencari inverse-nya. Nah, kemudian yang keempat di sini fungsi inverse pecahan. Pecahan, dan di sini diminta mencari nilainya, bukan hanya fungsinya tapi nilainya. Pertama kita langsung yang di sini, berarti kita misalkan y sama dengan 9x min 4 per 5x min 3. Mencari inverse-nya berarti ini kali yang sini, berarti y ini dengan cara manual ya. Kalau cara cepat ada, tapi untuk cara manual, untuk melatih aljabarnya ini berarti seperti ini, sama dengan 9x dikurangi 4. Y kali 5x, 5xy. Y kali min 3, min 3y sama dengan 9x min 4. Yang ada x-nya taruh di ruas kiri, yang tidak ada x-nya taruh di ruas kanan. Berarti 9x-nya pindah ke sana, berarti 5xy dikurangi 9x sama dengan min 3y pindah ruas, jadi positif 3y dikurangi 4. Nah, 5xy sama min 9x, ada x-nya kita keluarkan. Berarti tinggal apa? Tinggal 5y dikurangi 9 sama dengan 3y dikurangi 4. Berarti x sama dengan 3y min 4 per 5y min 9. Berarti f inverse dari x sama dengan diganti x, 3x min 4 per 5x min 9. Nah sekarang kita ubah f inverse min 2. Oke, kita masukkan, berarti 3 kali min 2 dikurangi 4 per 5 kali min 2 dikurangi 9 sama dengan 3 kali min 2 berarti min 6 dikurangi 4 per 5 kali min 2 min 10 dikurangi 9 sama dengan min 6 min 4 min 10 atau negatif 10 per negatif 19 sama dengan 10 per 19, karena negatif hilang jadi positif. Itu untuk nomor 4, itu adalah nilai inverse fungsi dari fungsi pecahan. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini adalah komposisi fungsi, yaitu f bundaran gx, atau misalnya Vogue ya, kalau ada anak untuk sekarang eranya Vogue, tapi ini bacanya adalah f bundaran g. Kalau Vogue sebenarnya pembacanya yang salah.
Oke, sekarang F bundaran G maksudnya apa di sini? Fungsi G masuk ke F. Berarti fungsi G masuk ke F. Berarti di sini F bundaran G X sama dengan fungsi G masuk ke F, berarti 9. Yang X-nya ini diganti ini. Berarti di sini 2X plus 9 dikurangi 2. 9 kali 2X 18X. 9 kali 9 81 dikurangi 2 sama dengan 18X ditambah 79. Ini hasilnya adalah F bundaran G. Kemudian nomor 6, soal nomor 6 di sini adalah di sini ada diketahui untuk komposisi fungsinya di sini diketahui fx dan f bundaran g, yang ditanya adalah nilai gx-nya. Kita masukkan di sini f bundaran gx sama dengan kan di sini fungsi g masuk ke f, fungsi g masuk ke f. Berarti di sini 10 x-nya diganti gx. Gx dikurangi 9. F bundaran gx adalah 3x min 6. Berarti 3x min 6 sama dengan 10 gx dikurangi 9. Pindah ruas negatif 9-nya. 3x min 6 ditambah 9 sama dengan 10 gx. Berarti ini 3x plus 3 min 6 tambah 9 adalah pasti sama dengan 10 gx dibagi 10. Berarti 3x plus 3 per 10 sama dengan gx, atau gx sama dengan 1 per 10 kali 3x plus 3. Ini hasilnya. Untuk yang komposisi fungsi yang ditanya adalah yang bagian belakang. Yang ditanya bagian belakang. Nah, sekarang kalau yang ditanya bagian depan. Nah, di sini diketahui gx sama dengan 9x min 2 dan f bundaran gx adalah 27x dikurangi 10. Maka nilai fx yang ditanya adalah fx. Berarti di sini ketika ada f bundaran gx sama saja adalah di sini hasilnya di sini adalah 27x min 10, ya kan? Nah, sekarang G masuk ke F, berarti di sini G ini masuk ke F, berarti F 9x min 2 sama dengan 27x min 10. Nah, sekarang dimisalkan, misal 9x min 2 sama dengan misalkan Y, ya kan? Berarti 9x sama dengan Y plus 2. Berarti X sama dengan Y plus 2 per 9. Karena dibagi 9 ini ya. Kita masukkan ke sini, ke fungsi ini. Ini diganti Y, berarti di sini FY, ya kan, sama dengan 27, X-nya diganti Y plus 2 per 9 dikurangi 10 sama dengan 27 sama ini bisa 3. Nah, sekarang 3 kali Y 3Y, 3 kali 2 plus 6 dikurangi 10, berarti 3Y 6 dikurangi 10 negatif 4. Berarti fx sama dengan 3x min 4. Ini adalah hasilnya untuk mencari bagian fungsi yang di depan. Jadi fungsi yang kemasukan sini ya.
Nomor 8. Ini ada fungsi biasa, fungsi pecahan, dan fungsi linier, kemudian dibundarkan. Berarti kita kemudian diinverskan, kemudian mencari nilainya. Jadi ada dua fungsi dikomposisikan, kemudian diinverskan, kemudian mencari nilai fungsi dari invers tersebut. Kita yang pertama F bundaran G dulu. F bundaran G X dulu sama dengan, berarti F bundaran G, berarti G masuk ke F, berarti G ini masuk ke F, berarti 6 kali 2X ditambah 5 dikurangi 1 per 5 kali 2X plus 5 ditambah 3. Berarti sama dengan 6 kali 2X sama dengan 12X. 6 kali 5 sama dengan 30 dikurangi 1 per 5 kali 2X 10X. 5 kali 5 25 ditambah 3. Berarti di sini F bundaran G X sama dengan 12X, 30 dikurangi 1 plus 29 per 10X, 25 tambah 3 28. Sekarang kita inverskan, berarti Y sama dengan 12X ditambah 29 per 10X ditambah 28. Kali silang, berarti Y kali 10X ditambah 28 sama dengan 12X ditambah 29. Berarti ini 10XY ditambah 28Y sama dengan 12X ditambah 29. Ini pindah ke kiri X-nya, yang Y-nya pindah ke kanan. Berarti di sini 10XY dikurangi 12X sama dengan negatif 28Y ditambah 29. Berarti X-nya dikeluarkan. Berarti di sini 10Y min 12 sama dengan negatif 28Y ditambah 29. Berarti X sama dengan min 28Y ditambah 29 per 10Y dikurangi 12. Berarti sini F bundaran G inverse dari X sama dengan negatif 28X ditambah 29 per 10X dikurangi 12. Nah, setelah ini dimasukkan fungsinya, yaitu adalah 2. Berarti F bundaran G inverse 2 sama dengan dimasukkan, berarti negatif 28 kali 2 ditambah 29 per 10 kali 2 dikurangi 12. Berarti sama dengan negatif 28, berarti negatif 56 ditambah 29. Oke ya, negatif 56 tambah 29 per 20 dikurangi 12 sama dengan, di sini berarti 27 atau negatif 27, ya kan? Per di sini 8. Jadi hasilnya negatif 27 per 8. Untuk yang nomor 8. Nah, sekarang nomor 9. Di sini tentang domain dan range. Nah, sekarang domain.
Untuk yang pertama df-nya dulu, df atau domain fungsi. Ingat di sini ada fungsi pecahan. Kalau fungsi pecahan itu harus ada syarat di mana penyebut tidak boleh nol. Kalau akar lebih dari nol berarti ini, kalau pecahan berarti penyebut tidak boleh nol. Berarti apa? Di sini berarti 16x dikurangi 28 tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini 16x tidak boleh sama dengan 28. Berarti x tidak boleh sama dengan 28 per 16. Berarti x tidak boleh sama dengan 7 per 4. Berarti di sini untuk df-nya di mana x tidak boleh 7 per 4, di mana x anggota bilangan real. Ini hasil untuk penulisannya seperti ini. Nah, sekarang range-nya. Untuk mencari range berarti harus mencari inverse-nya terlebih dahulu. Berarti kita misalkan y di sini, y sama dengan 8x min 16 per 16x min 28. Pindah 2 sini, 16xy dikurangi 28y sama dengan 8x min 16. Berarti di sini ini 8x-nya pindah ruas, berarti 16xy min 8x pindah ruas jadi 28y min 16. X berarti di sini 16y min 8 sama dengan 28y min 16. Berarti di sini x sama dengan berarti di sini 28y min 16 per 16y min 8. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang berarti y itu adalah fx ya, karena y sama dengan fx. Berarti di sini penyebut tidak boleh nol. Berarti apa? 16y dikurangi atau 8 tidak boleh sama dengan 0. Y-nya diganti fx juga nggak masalah. Berarti 16fx tidak boleh sama dengan 8. Berarti fx tidak boleh sama dengan 8 per 16. Berarti tidak boleh sama dengan setengah. Berarti di sini untuk range fungsinya sama dengan di sini fx, di mana fx tidak boleh sama dengan setengah, di mana fx anggota bilangan real. Ini adalah untuk mencari domain sama range fungsinya. Kemudian yang nomor 10. Di sini ada nilai fungsi dari yang berurutan adalah f bundaran g bundaran h di sini. Nah, di sini ada soal seperti ini. Berarti yang pertama harus yang dicari yang belakang dulu, g bundaran h. Berarti di sini g bundaran h dulu sama dengan di sini ada x ya, di sini sama dengan g masuk h masuk ke g, hanya di sini masuk ke g, berarti 2 kali 4x plus 1 ditambah 3. 2 kali 4x berarti 8x, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 3, berarti sama dengan 8x ditambah 5. Sekarang ini masuk ke f, berarti di sini f bundaran g bundaran h, berarti masuk x sama dengan berarti 6, ini masuk 8x ditambah 5 kuadrat dikurangi di sini dikurangi 2 kali 8x ditambah 5 ditambah 1. Kalau dijabarkan 6 kali 8x minus 5 kali 8x plus 5 dikurangi 2 kali 8x 16x min 2 kali 5 min 10 ditambah 1.
sama dengan 6. 8x kali 8x berarti 64x kuadrat ditambah 40x ditambah 40x ditambah 25 dikurangi 16x min 9. Ini 25 masih dikurung ya, kali 6 lagi sama dengan, nah kalau seperti ini kita juga bisa masukkan langsung ke fungsinya 1, berarti 6 kali 64 kali 1 kuadrat ditambah 40 kali 1 ditambah 40 kali 1 ditambah 25 dikurangi 16 kali 1 dikurangi 9. Berarti sini 6, 64 tambah 60 104, 144 berarti 169 ya, 169 dikurangi 25 sama dengan di sini 6 kali 9 54 nyimpen 5, 6 kali 6 36 tambah 5 berarti 41 nyimpen 4, 6 kali 1 adalah 6 tambah 4 10 dikurangi 25 sama dengan 49 berarti 10 itu 8, 989 itu hasilnya ya. Nanti kalau kurang tepat boleh dibetulkan ya. Itu nomor 10. Oke, untuk nomor 11 di sini sebuah soal cerita. Sebuah pabrik memproduksi rangka mobil dari bahan mentah. Pabrik tersebut memiliki 2 jenis mesin, di mana mesin satu memproduksi dari biji besi per kilo menjadi besi ya. Di sini didefinisikan Fx sama dengan 0,9x dikurangi 3 batang besi, sama batang besi. Dengan mesin 2 dari batang besi diproduksi menjadi rangka mobil dengan jumlah produksi yaitu Gx sama dengan 0,9x dikurangi 2 buah. Jika pabrik mempunyai persediaan biji besi 300 kg, berapa jumlah rangka mobil yang dapat diproduksi? Nah, ini kita akan masukkan untuk masalah rangka mobilnya di sini. Nah, sekarang di sini untuk yang pertama adalah ingat di sini. Jadi untuk pengolahan menjadi rangka mobil yang pertama harus menjadi besi dulu dari biji besi. Berarti di sini intinya berarti sebelum ke mesin 2 harus ke mesin 1 dulu. Berarti mesin 1 baru masuk ke mesin 2. Berarti di sini apa? Yang mesin 2 kan di sini adalah Gx, yang mesin 1 Fx. Berarti ini sama aja, yang masuk adalah Fx ke mesin 2 yaitu mesin Gx. Berarti Fx masuk ke Gx. Berarti kalau Fx masuk ke Gx sama saja dengan G bundaran Fx. Sama dengan kita masukkan sekarang F masuk ke G berarti 0,9 X nya di sini sama 0,9 X dikurangi 3 dikurangi 2. 0,9 kali 0,9 berarti 0,81 X dikurangi 0,9 kali 3 2,7 dikurangi 2 bersama dengan 0,81 X dikurangi 4,7. Kita masukkan ada 300 kg berarti X nya diganti 300 di sini ya. Berarti di sini G bundaran F 300 sama dengan 0,81 kali 300 dikurangi 4,7. 3 kali 1 3, 3 kali 8 24. Nolnya ada 2. Oke. Di belakang koma ada 2 angka, berarti 1 2. Berarti dari sini dikurangi 4,7 sama dengan 243 dikurangi 4,7. Berarti sama dengan 3 di sini koma
12 berarti 8, 3, 2. Berarti kalau kita bulatkan, berarti menjadi 238 buah. Kenapa tidak dibuat bulatkan ke atas? Karena kan masih kurang. Ini hanya sebuah rangka 2,38,3. Jadi kalau bulatkan ke atas ya nanti ada yang cacat ya. Jadi terpaksa 0,3-nya kebuang. Jadi hanya 238 buah rangka mobil yang terproduksi. Jadi ini adalah soal cerita tentang komposisi fungsi. Oke, itu aja dari saya untuk pembahasan tentang fungsi, invers fungsi, dan komposisi fungsi. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Jangan lupa untuk ketika ingin paham silakan boleh diulang-ulang untuk menonton videonya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.